Hai Ma, hai Pa, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Di video kali ini kita mau membahas tentang hasil EEG yang didiagnosa epilepsi abnormal 3. Apa sih epilepsi abnormal 3? Sebenarnya hasil EEG itu yang bisa membaca dengan detail dan jelas adalah Dokter Ali Syaraf, dokter spesialis syaraf gitu. Tapi mungkin kebijakan setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Jadi rumah sakit di setiap wilayah itu berbeda-beda kebijakannya. Ada yang memang dibacakan langsung pas ketemu untuk ambil hasil EEG, ada yang memang diarahkan ke dokter spesialis anak. Jadi seperti kasus yang akan kita bahas ini. Langsung aja. Kak, anak saya 2 orang sudah tes EEG di rumah sakit, saya berobat. Itu kalau sudah dikasih jadwal sama dokter syaraf. Nah, hasil tes EEG tuh harus dibawa ke dokter anak. Dan dokter anak yang bacakan. Tapi kalau saya tanya abnormal 3 itu apa? Dokter cuma jawab, iya itu epilepsi dan harus minum obat. Nggak dijelasin apa-apa. Sebenarnya saya tidak pernah ada pengalaman seperti ini, karena pada saat anak saya EEG dan hasilnya didapat itu saya langsung dijelaskan oleh dokter ahli syaraf bahwa hasil EEG adalah epilepticum bilateral syndrome atau abnormal segala macem. Itu yang menjelaskan face to face kita sama dokter ahli syaraf. Jadi dokter ahli syaraf menjelaskan gelombang syaraf yang ada di otak anak saya tuh tidak beraturan, di detik sekian begini sampai dijelaskan pakai monitor. Nah, dokter spesialis anak adalah untuk memberikan obat epilepsi yang harus diminum selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi di sini mah hebat disuruh bawa hasil EEG, dikasih ke dokter anak. Terus dia bertanya nih si emak nih, abnormal 3 tuh apa gitu. Tapi dokter spesialis anak hanya menjelaskan, iya itu epilepsi harus minum obat gitu. Jadi tidak bisa kita samaratakan ya semua rumah sakit ya. Ada yang memang hasil EEG-nya langsung kita dapat dari dokter tersebut, ada yang memang dikirim via email, ada yang dikirim PDF segala macam, atau dikirim berupa soft copy gitu ya, berbeda-beda. Nah, untuk kasus seperti ini bingung juga kita gitu. Tapi di sini saya searching, ini hanya saya searching ya. Di sini jawabannya dari hasil pemeriksaan EEG adanya deskripsi gambaran gelombang otak berbentuk tajam dan melebar merupakan salah satu bentuk gambaran gelombang otak epileptik, di mana bentuk gambaran ini disifikasikan dalam kategori abnormal 3. Sehingga secara umum abnormal 3 berkaitan dengan manifestasi klinis dan korelasi pada beratnya gangguan fungsi syaraf pada otak. Tapi semua ini yang bisa menjelaskan sedetil-detilnya sampai kita paham itu adalah dokter ahli syaraf. Seperti itu. Mungkin kalau emang emak sudah bertanya kepada dokter spesialis anak tapi jawabannya hanya yaitu epilepsi harus minum obat, tapi kita masih belum puas dengan jawaban gitu ya. Bisa kita datang dengan mungkin secara umum ya ke rumah sakit, tidak bisa pakai BPJS kesehatan. Kita datang langsung kita mau bertemu ke dokter spesialis syaraf untuk minta tolong dibacakan hasil EEG-nya. Kalau memang ingin tahu dengan jelas, dengan detail gitu ya, apa sih abnormal 3 ini gitu. Jadi kalau memang dokter spesialis anaknya hanya bilang seperti itu ya memang ini yang bisa menjawab detail ya memang ranahnya dokter ahli syaraf gitu, Mak. Semoga dengan penjelasan saya seperti ini Mak yuk lebih berbesar hati lagi, yuk ayo pengobatannya kita rutinin, kita konsisten. Nanti kalau kita cari dulu apa sih abnormal 3 apa sih, nanti pengobatannya terhambat. Semoga tidak ya Mak ya. Konsisten minum obatnya seiring berjalannya waktu. Nanti kalau memang ada rezeki, yuk ke dokter ahli syaraf, kita bawa hasil EEG-nya, kita minta dijelaskan sedetil-detilnya. Seperti itu. Semoga video saya bisa membuat Mak lebih semangat dan konsisten minum obat. Terima kasih sudah berkomentar.